Yo halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita bakalan bahas behind the scene dari routing dynamic di Laravel ya. Sebenarnya kalau kalian tidak tahu, untuk routing sendiri itu terbagi menjadi dua ya secara garis besar. Yang pertama adalah routing static, dan yang kedua adalah routing dynamic ya. Jadi kalau yang routing dynamic bisa kalian lihat di sebelah kiri, itu kita membutuhkan parameter ya. Misalnya di sana parameternya adalah ID. Oke, di sini mungkin langsung saja saya contohkan. Kalau kita buka proyekan kita yang kemarin yang sudah kita buat, nah di sini kita sudah berhasil menampilkan seluruh postingan ya. Dan di sini saya login sebagai orang yang sudah memiliki postingan. Dan kalau kita lihat di sini ada tombol edit, nah maka tombol edit inilah yang kita bakalan praktekkan nantinya ya. Jadi langsung saja di sini saya bakalan buka VS Code lagi dan pergi ke web.php karena kita ingin melihat di sini ya. Kalau kita di sini sedang mengakses sebuah post, berarti kita bisa lihat di sini post. Dia bakal mengakses ke post controller dan metodenya adalah index. Kita pergi ke sana post controller dan di sini paling atas ada function index ya. Dia bakalan return view private post index. Kita pergi lagi private post index. Dan di sini kita memiliki yang namanya button ya. Di sini ada button success dan di sini ada button danger. Ini yang success dan ini yang danger. Nah, bagaimana jika daripada kita membuat button seperti ini, kita buat A seperti ini, kemudian href menuju ke rute yang kita ingin tuju ya. Karena di sini kita belum membuat rutenya, maka kita kembali lagi ke web.php. Di sini tepat di bawah yang ini, mungkin saya bakalan copy terlebih dahulu, dan tepat di bawah sini saya bakalan paste ya. Karena kita bakalan nge-get ya, bukan post ya. Kita hanya ingin menampilkan sesuatu di sana. Dan di sini daripada kita buat post create, bisa kita ganti menjadi post edit seperti ini ya. Jadi name-nya juga post edit. Kemudian kita ingin menerima parameter, misalnya parameternya adalah ID ya. Seperti itu. Kalau kita refresh lagi di browser, ya karena kita di sini belum membuat rutenya, setidaknya kita buat dulu ya, post.edit. Oke, refresh lagi di browser. Apa yang bakalan terjadi? Saya rasa ini mungkin bakalan error ya. Nah, kalau kalian lihat, errornya di sini adalah missing require parameter. Artinya ada parameter yang tidak terisi ya ketika kita mengakses post edit. Ya, karena di index.blad.php di sini kita hanya menuju ke post edit ya. Tetapi di post edit ini dia menerima parameter, tetapi di sini kita tidak memberikan parameter apapun. Oke, untuk itu kita bisa membuat koma di sini, kemudian post ID seperti ini ya. Di sini adalah untuk parameter pertama adalah menuju kemana URL-nya, dan parameter kedua untuk mengirimkan parameter ke dalam sini. Oke, seperti itu ya. Kalau kita refresh lagi di browser, dan kita bakalan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, di sini mungkin saya bakalan hover dulu kursor saya ke edit. Kalau kalian lihat di sudut kiri bawah, itu adalah 3. Kalau saya ke bawah lagi, itu post edit 4, ke bawah lagi post edit 5. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau saya hover yang di sini, dia bakalan ngambil ID postingan yang sedang di hover. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali lagi, kita lihat di sini sudah berhasil. Dan di sini, karena kita mengarahkannya ke post controller edit, maka kita bakalan buat metode edit di post controller, tepat di paling bawah ya. Oke, di sini mungkin yang untuk sebelumnya, komentar sebelumnya kita hapus. Di sini saya membuat public function baru untuk edit, oke. Dan di sini mungkin ddid. Dari mana kita mendapatkan ID? Ya, dari sini ya. Dari sini kita mendapatkan ID, dan di sini kita harus memasukkan parameternya ke dalam argumen yang kita buat di sini ya, ID. Kemudian kita refresh lagi di browser. Dan kalau kita klik yang tombol edit di sini, dia bakalan return yang 3 ya. Karena di sini post edit 3. ID-nya yaitu adalah 3. Nah, sebenarnya dengan seperti ini kita bisa membuat seperti ini ya. Misalnya post sama dengan post, ini modelnya, where, di mana ID equal dengan ID, kita ambil force ya. Jadi kalau kita dd post, apa isinya? Kalau kita refresh browser, maka dia bakalan menampilkan seluruh atribut yang dipunyai oleh ID 3 ini ya. Kita lihat di sini ada ID 3, ada kategori ID, dan lain-lain. Ini adalah atribut yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya sah-sah saja kalau kalian buat seperti ini ya. Kalian buat lagi seperti ini. Atau mungkin kalau kalian ingin lebih cepat, kalian bisa membuat find ID seperti ini ya. Kalau kita refresh di browser, dia bakalan sama saja ya. Find ID atau where seperti yang tadi ya. Nah, sebenarnya seperti ini ya, bisa kalian untuk membuatnya ya. Tetapi ada cara yang lebih clean lagi ya. Dengan menggunakan yang namanya injection model ya. Jadi tepat di sini kita bakalan buat seperti ini. Post
$post. Dan di sini kita tidak membutuhkan yang namanya seperti ini lagi. Oke, kalau saya back kemudian refresh ya, kalau saya klik salah satu postingan, dia bakalan seperti ini. Atributnya kosong. Kenapa kosong? Nah, sebenarnya di sini ya, saya tekankan kepada kalian untuk membuat routing itu di Laravel ya. Sebenarnya ini cara yang salah kalau kalian lihat di sebelah kiri. Kalau kita menembak langsung ID itu cara yang salah. Yang cara yang benarnya adalah kita menembak atau membuat apa yang ditangkap oleh parameternya itu adalah model ya. Seperti yang di bawah kalian bisa lihat ya. Itu antara ID dan post ya. Bisa kalian lihat seperti itu ya. Nah jadi kalau kita buat ID seperti ini sebenarnya salah ini ya. Kita buat modelnya. Karena model yang kita ingin tuju adalah model post, kita buat post seperti ini. Ya di sini ya modelnya yang kita ingin tuju post, maka kita buat post seperti ini. Oke, kalau kita kembali lagi refresh, kemudian kita klik salah satu tombol edit, dia bakalan dapat seperti ini. Atribut array seperti ini ya. Nah, daripada kita membuat seperti ini tadi ya, membuat satu line baru, mending kita buat seperti ini. Ini sangat keren sekali. Tetapi saya ingin misalnya di sini daripada ID, saya ingin menggunakan slug ya. Dan di sini saya masih menggunakan post, dan tepat di sini juga saya masih injection model ya. Oke, kalau kita kembali lagi dan refresh di sini, kemudian kalau saya klik salah satu, maka dia not found. Kenapa not found? Karena untuk defaultnya itu kalau kita menggunakan model injection seperti ini, dia bakalan mencari ID terkait dengan postingan yang sedang kita buat. Karena kita mengirimkan slug bukan ID, jadi dia bingung ya. Jadi daripada kita membuat post saja seperti ini, kita bisa membuat model, kemudian di sini ada atribut yang ingin kita tuju ya, yaitu slug post .2 slug. Artinya model, kemudian di sini adalah atribut yang ingin kita tuju. Kalau kita refresh lagi di browser dan saya klik salah satunya, dia bakalan berhasil seperti ini. Atributnya sudah didapatkan dan ya, ini bakalan berhasil. Dan kita sudah menggunakan yang namanya slug di sini. Tetapi ada lagi caranya yang lebih best practice. Nanti misalnya kalian punya banyak root seperti ini ya, kalian harus membuat post slug lagi ya. Daripada seperti itu, kita bisa membuatnya lebih clean lagi ya. Jadi kita tidak bakalan membuat post slug seperti ini, melainkan kita hanya membuat post seperti ini. Tetapi kita mesti ke model post itu sendiri, post.php. Di sini kita bisa menambahkan function baru, yaitu get route key name ya. Jadi kita return saja di sini adalah slug. Jadi route key name-nya itu adalah slug, yang defaultnya adalah ID ya. Jadi kalau saya membuat post saja seperti ini, kalau saya kembali lagi dan refresh browser, kemudian saya klik salah satu, ya dia bakalan berhasil mendapatkan atributnya. Seperti itu ya. Di sini ada ID, user ID, dan lain-lain. Nah, mungkin itu dulu untuk video behind the scene pada kali ini. Terima kasih.